Emang udah hafal betul jam makannya. Tuh lihat, saya lagi siapin makanan. Mereka lagi duduk di atas, anteng banget. Lucu ya? Saya bertualang di bumi Paguntaka atau biasa disebut Tarakan, Kalimantan Utara. Negeri garis lintang ini memiliki banyak hasil alam. Salah satunya hasil laut yang melimpah. Hari ini cerah sekali. Saya lagi di daerah Juwata Laut dan mau menuju ke Tugu atau bagan yang udah dipasang di tengah sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah kurang lebih 2 jam, perjalanan kami tiba di Tugu. Petugu berasal dari kata tugu atau togo yang berarti menancap. Petugu berdiri di tengah laut yang tidak terlalu dalam, dengan dasar laut lumpur agar tugu dapat menancap kuat. Sampai kita akhirnya. Ini tugunya panjang banget dan banyak rumah-rumahnya ternyata. Sudah, boleh naik. Saya datang ketika arus sedang tinggi, sehingga cukup menyulitkan untuk naik ke atas tugu. Nah ini dia, tugu. Sejenis bagan yang sudah dipasang jaring di tiap pondoknya. Dan ini tuh cara mengambil ikan yang mengandalkan pasang surut air laut dan juga arus. Ini pas banget, lagi mau surut tapi arusnya masih kenceng banget. Jalan di sini agak-agak serem ya. Alat tangkap ramah lingkungan ini mengandalkan pasang surut air laut untuk menjebak ikan. Karena lokasi tugu yang dangkal dan berarus menjadi tempat bermain ikan dan biota laut lainnya. Ini salah satu jaringnya. Tapi sekarang masih nunggu sedikit surut lagi sampai airnya lebih tenang baru bisa ditarik. Semoga dapat ikan banyak ya. Terdapat 20 pondok yang diisi oleh 20 kepala keluarga. Masing-masing pondok memiliki 2-3 jaring. Masing-masing keluarga di sini biasa tinggal mulai dari 10-15 hari dan ke darat hanya untuk membeli kebutuhan pokok. Ketika arus sudah mulai tidak terlalu kencang, beberapa nelayan mulai menarik jaring. Biasanya kegiatan mengangkat jaring dilakukan serempak di masing-masing pondok. Berat banget ternyata. Tapi satu jari itu pasti ada satu orang saja yang tarik. Ini saya bantu Bapak. Jaring panjangnya sekitar 15 meter dan bentuknya begini. Makin ke sana makin mengerucut. Dalam 24 jam, jaring diangkat 2 kali saat siang dan tengah malam. Ketika air mulai pasang, jaring mulai diturunkan. Bener kan satu kantong gini tuh? Banyak banget dalamnya, ada udang kecil-kecil, udang merah juga, ikan, ubur-ubur juga nih ikut nyampur di sini. Berat banget segini. Tidak semua hasil tangkapan dapat dimanfaatkan. Misalnya ubur-ubur yang biasanya harus dirilis. Wah, mari kita lihat. Wih, ada yang besar. Ini kan lombanya besar. Ini dia. Ikan lomba ini kalau dilihat-lihat ini ya, mirip cumi-cumi. Selagi bapak-bapak tarik jaring, di sini ibu-ibunya juga bantuin langsung sortirin antara ikan, udang, semuanya. Dari sekian banyak ikan yang didapat, ikan lembe ini nih yang punya nilai jual tinggi. Kalau dilihat-lihat memang seperti cumi ya. Nih, badannya, tapi mukanya serem. Tuh lihat giginya gitu. Beberapa warga menyebut ikan lembek, ikan nomel, atau ikan tipis.
Ikan yang bernama latin ikan pepija ini menjadi ciri khas di kota Tarakan. Ternyata selain ikan, di sini juga banyak didapat berbagai jenis udang-udangan. Tuh, lihat, banyak banget macamnya. Ini yang paling besar juga. Ada, tuh. Terus ada sotong juga, baby sotong. Banyak sekali. Selain ikan lembek, hasil laut dengan nilai jual tinggi adalah udang. Udang dijual dalam dua jenis, yaitu dengan cara dikeringkan dan dalam kondisi segar. Nih, ikan andalan di sini. Ini ikan tipisnya, sebelum dijual memang harus dipotongin, dikeringin terlebih dahulu. Dan tidak diolah, langsung saja begini dijemur bisa. Pada awalnya, ikan ini tidak memiliki harga jual dan hanya dibuang oleh nelayan karena hancur dan menyerap minyak banyak ketika digoreng. Tetapi dengan inovasi nelayan, ikan ini memiliki harga jual tinggi setelah dipotong tipis dan dikeringkan. Ikan kering merupakan makanan khas Tarakan. Ciri khas ikannya yang tidak ditambahkan garam lagi ketika penjemuran. Menjemurnya ini kalau matahari seperti ini cukup 1 hari saja sudah kering. Nah ini nih yang depan saya udah kering sekali, sudah siap dipasarkan dan juga diolah menjadi kuliner yang nikmat. Ini seru banget nih, habis tarik jaring, sekarang kita mancing dengan cara yang tradisional. Biasanya begini kegiatan nelayan di sini, bisa cari ikan dengan jaring, bisa juga mancing seperti ini. Setelah jaring terangkat, biasanya ikan-ikan akan berkumpul di bawah tugu untuk memakan sisa-sisa udang atau ikan kecil-kecil yang terlepas dari jaring. Kesempatan ini dimanfaatkan beberapa warga untuk mencoba peruntungan dengan cara memancing. Umpan yang digunakan biasanya menggunakan udang hasil menjaring, karena ikan lebih tertarik dengan udang atau ikan segar sebagai umpannya. Tidak memerlukan waktu yang lama, beberapa ikan pun berhasil kami tangkap. Tarik. Ikan apa ini? Ote. Bertusuk itu. Dapat ikan ote. Tapi ini dia berduri. Berbahaya, jadi harus dipukul dulu. Sayangnya ikan jenis ini kurang diminati warga karena nilai jual yang murah. Jadi harus kami lepas kembali. Wah, ternyata Bayu berhasil mendapatkan ikan senangin. Ikan ini biasanya terdapat di perairan yang masih dipengaruhi oleh air tawar. Ikan ini banyak ditemukan di perairan Muara dan perairan Payau dengan kedalaman yang dangkal. Masih di atas tugu, ditemani angin sepoi-sepoi, ikan-ikan kering tuh enaknya dimasak sambal goreng ikan kering. Sekarang saya bagi tugas, saya siapin bumbu, Ibu goreng ikannya ya. Kali ini Ibu Eti memberi resep memasak ikan asin khas Tugu. Ikan yang sudah dikeringkan harus dipotong terlebih dahulu menjadi beberapa bagian agar mudah ketika dikonsumsi. Setelah dipotong, ikan langsung digoreng sampai berubah warna dan matang. Kuncinya kalau tumisan bumbu ini udah harum, baru kita masukkan tomat, kemudian ikan nanti jadi deh. Tomat dimasukkan paling akhir, berfungsi agar bumbu lebih berair dan ikan asin yang sudah digoreng tidak cepat layu. Begitu ikannya masuk, bumbunya tercampur semua, aduh aromanya udah keluar banget ini. Udah deh, udah jadi nih, udah siap kita makan Bu. Saya tuh paling suka ikan tipis ini, karena begitu udah digoreng, teksturnya tuh kriuk-kriuk gitu, bercampur juga sama bumbunya. Aduh, ada pedas, gurih, manis juga. Apalagi tadi tuh nggak pakai garam, jadi asinnya bener-bener dari rasa ikannya, sama nggak pakai air.
Kalau pergi ke Pulau Kalimantan itu pasti yang dipikiran hasil hutannya sama sungainya. Nah ini nih salah satu potensi lautnya ternyata nikmat banget. Apalagi makannya di atas tugu, menikmati suasana laut. Wih, semakin menggugah selera. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Emang udah hafal betul jam makannya tuh, lihat. Hamparan rumput laut di Pantai Amal menjadi pemandangan sehari-hari. Tak heran, Tarakan menjadi pusat penghasil rumput laut terbesar di Kalimantan. Mayoritas masyarakat pesisir Pantai Amal ini adalah petani rumput laut. Ini kelihatan kan banyak sekali nih, begitu panen satu bot full. Ini sekarang kita ambilin dulu untuk proses selanjutnya. Persiapan untuk menanam rumput laut biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Kalau di bagian ini memang kita harus menggunakan sarung tangan supaya aman dari tiram. Dan juga di bagian rumput laut ini banyak ulat yang akan membuat kulit kita gatal. Satu persatu bibit rumput laut diikatkan ke tali yang nantinya akan dibentangkan di tengah lautan. Ini bagian yang dibibitkan lagi, rumput laut yang bagian tunasnya masih kecil-kecil seperti ini, masih aktif, umurnya 25 hari. Nanti akan dimasukkan lagi ke laut sampai umur 45 hari baru siap panen. Sebagian penduduk yang tinggal di Tarakan ini berasal dari Sulawesi. Tak heran, jenis rumput laut yang dibudidaya di sini sama dengan yang ada di Takalar, Sulawesi Selatan. Belum ada setengahnya, ini sudah ada tumpukan rumput laut tinggi sekali. Masih banyak di sana. Musuh terbesar rumput laut atau pengganggunya adalah tiram yang menempel sama lumut ini. Bisa dilihat kan, ini pertumbuhannya tidak bagus, tidak optimal. Cuma kecil-kecil gitu. Selain rumput laut yang siap dibibitkan, nah ini juga ada yang bisa langsung dijemur. Dijemur ini biasanya 2-3 hari, tujuannya supaya nanti kadar airnya berkurang, terus juga menghilangkan bau amis. Jika cuaca mendung, biasanya memerlukan waktu lebih dari seminggu. Setelah dikeringkan, rumput laut biasa dikirim keluar Kalimantan. Sebagian bibit akan digunakan untuk ditanam kembali ke tengah laut. Lumayan ini energinya terkuras, tapi sebenarnya ini belum seberapa loh. Karena kalau lagi musim bagus-bagusnya itu, satu perahu bisa menghasilkan 1 ton rumput laut dan itu keringnya. Sekarang cuaca kurang bagus Ibu ya, satu perahu cuma ada 100 kilo. Di depan saya sudah ada rumput laut yang sudah didiamkan 3 hari. Terus juga terakhirnya dikasih perasan jeruk nipis supaya bau amisnya hilang. Jadi ibaratnya ini difermentasi lah. Dan hari ini saya mau diajakin Bu Juha masak olahan yang beda. Mau kita sup rumput lautnya. Rumput laut biasanya langsung dijual oleh masyarakat. Tetapi di tangan Ibu Juha, tanaman berserat tinggi ini bisa dimanfaatkan sebagai sayur yang nikmat. Jadi memang sengaja naruh rumput lautnya sedikit saja supaya mendapat kekentalan yang pas. Kalau terlalu banyak nanti malah jadi agar-agar. Ini lebih banyak airnya memang, kita tunggu sampai mendidih. Karakter rumput laut akan mencair apabila terkena panas. Oleh karena itu, sering digunakan sebagai bahan utama agar-agar. Ini airnya sudah mulai mengental, bisa langsung masuk bahan-bahan sopnya. Bumbu-bumbu beraroma kuat juga akan mengurangi rasa amis pada rumput laut. Bumbunya ada apa aja tuh? Bawang merah, bawang putih, merica. Basically seperti masak sop pada biasanya ya, cuman tambahan bahannya aja yang beda ini. Tinggal dipadukan sayur sop dengan nasi panas.
Ya Bu, selamat makan. Kita coba resep masakannya Ibu Juha nih. Rasanya tuh kayak sop, bener-bener kayak sop, cuman beda gitu. Kuahnya lebih kental, mirip-mirip kayak sup asparagus. Tapi ini emang cita rasanya si rumput laut juga masih kerasa. Ini segar banget Bu. Sayur sop berasal dari kata soup dalam bahasa Prancis yang berarti macam-macam bahan makanan yang ditambahkan kaldu cairan. Bu, saya nambah nih. Kalau saya nambah artinya apa? Enak. Tadi saya ngobrol sama Bu Juha, ternyata di sini tuh belum banyak yang bikin sup dari rumput laut kayak begini. Tapi nggak pelit loh, saya dikasih resepnya hari ini. Makasih ya Ibu. Saya praktekin ntar di rumah. Seiring berjalannya waktu, sayur sop juga menjadi ciri khas makanan Nusantara dengan berbagai keunikan tersendiri dari setiap daerahnya. Siapa sangka rumput laut tuh ternyata bisa diolah menjadi berbagai variasi makanan. Kali ini yang saya coba benar-benar spesial banget, tentunya menyehatkan dan melengkapi petualangan saya di Kalimantan Utara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalimantan bukan hanya terkenal dengan hutannya yang lebat, tetapi juga dengan hewan endemik. Hari ini saya udah berada di kawasan konservasi mangrove dan bekantan yang ada di Tarakan. Nah, saya berkesempatan untuk mengamati langsung satwa endemik yang mendiami Pulau Kalimantan. Pas banget nih, mereka udah nunggu di sini. Jadwal yang makan, kita siapin dulu makanannya. Walaupun memiliki tubuh yang besar, bekantan mempunyai porsi makan yang sedikit. Buah pisang harus dipotong-potong menjadi beberapa bagian agar tidak dikuasai oleh satu bekantan saja. Emang udah hafal betul jam makannya. Tuh lihat, saya lagi siapin makanan. Mereka lagi duduk di atas, anteng banget. Lucu ya? Pemberian makan dilakukan 1 kali sehari. Pakan ini bertujuan hanya untuk menambah nutrisi bekantan, bukan sebagai makanan utama. Nih, makanan yang disukai bekantan, pisang kepok namanya. Sebenarnya mereka bisa mencari makanan sendiri di hutan, daun-daunan, bersuara. Tapi ini untuk tambahan makanannya, supaya nanti kebutuhannya tercukupi. Untuk pemberian makan juga tidak diberikan sekaligus, agar semua bekantan mendapatkan porsi yang sama. Bekantan-bekantan di sini tuh terbagi menjadi 2 kelompok. Kalau ini kelompok kedua, jumlahnya ada 9 ekor. Nanti makannya akan bergantian. Kalau kelompok yang pertama datang, langsung pergi mereka. Dalam area 22 hektar yang terbagi menjadi 2 kawasan ini, terdapat 34 bekantan, 11 jantan, dan 23 betina. Kalau dilihat, kelompok satunya sudah mulai datang nih, bersiap-siap di sini. Dan kelompok duanya sedikit demi sedikit mereka naik ke atas, berpindah. Aduh, loncat. Oh iya tuh. Itu kayaknya mengancam ya, gerakannya. Ini nih, yang jantannya nih. Udah mulai mendekat. Pemimpin kelompok biasanya melakukan gerakan tiba-tiba dan mengancam, agar kelompok yang lain segera berpindah dari lokasi tempat pemberian makan. Ini kelompok pertama yang ada 25 ekor, memang begitu. Tiap kelompok ada leadernya masing-masing, kalau disatukan itu bisa bertengkar. Lokasi tempat memberi makan juga harus sering berpindah, karena pepohonan sekitar lokasi pemberian makan menjadi terbuka karena patah. Ini nih pengalaman pertama kalinya saya bisa ngelihat bekantan, apalagi sedekat ini lagi.
Wow, ini benar-benar luar biasa sekali. Bekantan di sini lumayan ramah dengan hewan lain. Dapat menyantap makan bersama-sama dengan 2 tupai tanpa merasa terganggu. Satwa endemik satu ini keberadaannya itu terancam punah, padahal dia ini sangat penting sekali untuk menjaga ekosistem. Jadi semoga seluruh satwa liar yang ada di dunia hidupnya semakin sejahtera dan bebas di alam. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Hari ini bersama dengan nelayan Pantai Amal, kami menuju ke perairan di tengah sana untuk mengeksplorasi laut yang ada di sini. Lumayan sih perjalanannya sekitar 30 menit. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Perjalanan yang direncanakan hanya 30 menit ternyata berubah menjadi 1 jam lebih. Dikarenakan kondisi gelombang air laut yang kurang bersahabat. Sudah sampai kita, sekarang udah mau turunkan jaringnya. Ayo Bang Wawan, saya bisa bantuin nggak? Saya. Aduh, berobak banget ini. Apalagi ini perahu berhenti pasti akan pusing. Biasanya dalam satu area tangkapan udang ada terdapat banyak perahu. Tapi kali ini banyak nelayan yang mengurungkan niat untuk melaut sambil menunggu ombak tenang. Ini kalau nurunin jaring saya nggak bisa bantu, emang harus ahlinya. Terus ini mulai kita turunkan jaringnya, jalannya mundur karena arusnya ke sebelah sana, jadi kita di arah sebaliknya. Lokasi menangkap udang ada di perairan lepas dengan kedalaman tertentu agar jaring tidak rusak. Gak semua bisa diambil, hanya ikan-ikan tertentu dan juga udang. Sambil dipilih. Karena target nelayan hanya udang, beberapa jenis ikan pun harus dilepas kembali ke laut. Kayak gini termasuk gelombangnya tuh udah Ini besar nih, besar. jarang-jarang begini. Iya memang. Kalau begini memang harus membentuk formasi, makanya nggak bisa semuanya di depan, nggak bisa semuanya di sini, harus menyeimbangkan nih. Saya sama Bang Aku gini sudah mulai pusing. Bang Wawan di depan. Bang Afdal udah mulai pusing katanya. Apalagi saya nahan pusing. Harus fokus. Jaring yang digunakan bernama pukat gondrong, terdiri dari 3 lapis jaring halus. Wow. Karena pakai sarung tangan awalnya. Oh iya. Kau gitu lah. Dipotek sama abang gua. Wah. Kita dapat belut. Iya, licin banget. Oh. Belut laut. Kita dapat belut laut. Ini gede banget. Giginya juga berbahaya. Tapi nggak mau ya. Nggak diambil, dibuang aja. Udang paling mahal berjenis udang tiger, sejumlah Rp110.000 per kilogramnya. Urutan kedua udang faname, sejumlah Rp88.000 per kilogram, dan dijual ke Tawau, Malaysia. Sedangkan udang bintik dijual lokal dengan harga Rp25.000 per kilogram. Musim udang paling banyak pada bulan Agustus sampai Maret. Salah satu jenis ikan yang dikumpulin juga ikan gulama. Ah, Ini udang white, ukurannya emang jauh lebih besar. kau udah pegang kumis kali. Iya nih, wih. Pas mas. Iya lucu ya, dia punya kumis panjang banget nih. Tuh. Kalau pertama. Pokoknya ini semua dapat. Apa di bawah dapat. Betul, itu jaringnya jaring lembut yang memang untuk udang dan ikan-ikan yang kecil tadi. Jadi begitu kalau kena kayu seperti tadi rawan banget rusak. Jaring yang ditebar sepanjang 425 meter
yang terdiri dari 17 jaring yang disambung menjadi satu. Jaring yang ditebar hanya berumur 3 bulan, setelah itu harus diganti. Bendera ini ujungnya jaring. Sebentar lagi semua jaring udah bisa diangkat. Terus ini hasil kita. Lumayan. Beberapa ikan dan juga lebih banyak udangnya. Selain ini kita langsung menepi aja sebelum kondisi cuacanya semakin menyulitkan kita ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Laut mulai surut dan saya memutuskan untuk memasak beberapa udang hasil tangkapan tadi. Nah, ini udangnya udah selesai saya cuci, udah bersih banget. Sekarang mau saya bakar aja ditemani suasana pantai. Kayaknya enak banget ya. Memasak di alam menggunakan alat dan bahan sederhana cukup untuk membuat udang segar ini menjadi makanan yang nikmat. Oke, bumbu sudah jadi. Saatnya kita bakar udangnya. Tak perlu waktu lama untuk memanggang udang. Cukup sampai dagingnya berubah warna merah, tandanya udang sudah siap untuk dinikmati. Lihat, udah merah banget. Aromanya ini udah matang, udah siap dimakan. Let's go. Lihatlah, udang yang terbesar, menggoda sekali bukan? Semakin besar ukuran udang, semakin tebal dan gurih juga dagingnya. Wow. Wow banget. Enak banget. Sebenarnya rasa dari udangnya udah enak. Manis, ada gurihnya, kenyal-kenyal. Dan sambal saya ngebantu untuk mengeluarkan rasanya lagi. Perfecto. Tak salah kalau udang Indonesia menjadi komoditi ekspor sampai ke mancanegara. Menikmati kekayaan alam di Pantai Amal, Kalimantan Utara tuh emang gak ada habisnya ya. Seperti hari ini saya menikmati udang bakar dengan cocolan sambal luar biasa sekali. Menjadi penutup sore yang sempurna. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya udah bersama dengan Dr. Rian dan tim, jadi memang setiap bulannya selalu ada perawatan khusus untuk sapi-sapinya, untuk kesehatannya juga. Jadi sekarang akan dilakukan penyuntikan vaksin dan juga vitamin. Pemberian vitamin berfungsi untuk menambah nafsu makan, sehingga berat badan dapat bertambah. Penyakit mulut dan kuku menjadi ancaman bagi beberapa peternak hewan. Walaupun di Kalimantan Utara tidak terjadi tanda-tanda penyakit PMK, tetapi sapi peliharaan harus mendapatkan vaksin wajib yang dilakukan 2-3 kali, termasuk dengan vaksin booster. Sapi berumur di atas 3 bulan wajib melakukan vaksin. Vaksin pertama, kedua, dan yang ketiga booster setelah 6 bulan. Nah, selanjutnya akan dilakukan inseminasi pada sapi dan sekarang Pak Hari yang akan menghandle ya. Jadi inseminasi itu apa sih Pak? Inseminasi itu adalah teknologi atau bahasanya kawin suntik. Ya. Nah, ini kami mau melakukan PKB, yaitu pemeriksa kebuntingan. Proses ini dilakukan sebelum sapi diinseminasi untuk memeriksa kondisi kehamilan. Apakah sapi sudah siap untuk kawin suntik atau belum? Ada masa periodik untuk dilakukan inseminasi yang wajib dipahami juga oleh peternak agar kawin suntik berhasil. Kelebihan inseminasi bibit yang digunakan adalah bibit yang unggul. Apabila terjadi perkawinan sedara, biasanya bibit atau anak yang dilahirkan mengalami kerdil atau berukuran kecil. Oke, ini sapi-sapinya udah selesai perawatannya. Setelah ini biasanya dijadwalkan untuk digembala, cari makan. Ayo Pak. Di hari ini saya mau ikut Pak Anton gembala sapi-sapinya karena ini memang udah jam-jam makannya mereka nih. Udah pada nungguin mau keluar. Ada berbagai jenis sapi yang ada di Kalimantan Utara.
ada yang sejenis Donggala Madura. Semua sapi ini digembala mulai dari jam 11 siang sampai menjelang matahari terbenam. Beberapa sapi dapat kembali ke kandang dengan sendirinya dan beberapa harus digiring agar tidak bermalam di luar kandang. Jadi emang setiap hari di jam-jam yang sama, Pak Anton selalu menggiring sapi-sapinya. Karena memang di sini kan banyak perkebunan warga juga, biar nggak masuk ke lahan warga, ngabisin rumput-rumputnya. Jadi gitu, harus diatur. Pak Anton sengaja memilih sapi Bali karena lebih tahan penyakit. Perkembangan reproduksinya lebih baik dan kualitas dagingnya lebih enak untuk diolah menjadi masakan Indonesia. Biasanya, sapi berukuran dewasa dijual dengan harga 15 sampai 17 juta rupiah per ekornya. Kalau bisa dilihat depan saya ini udah lumpur dan ada salah satu sapi yang makannya itu sampai ke sana-sana. Mungkin karena ini panas banget ya, sambil ngademin diri makannya di sana. Asik banget tuh lihat. Lucu banget.